Teman-teman ragam kimia, setelah kita sama-sama mempelajari tentang larutan kaustik yang juga larutan basa, topik kita selanjutnya kita akan membahas tentang larutan asam atau senyawa asam yang juga perlu diketahui oleh teman-teman sekalian, karena larutan ini sering dipakai juga untuk produk-produk pembersih rumah tangga. Di sini kita akan lebih khusus membahas tentang senyawa asam atau larutan asam, apa yang dimaksud dengan senyawa asam itu, kemudian karakter dari sifat-sifat senyawa asam, dan mengapa senyawa asam bisa dipergunakan sebagai zat pembersih kotoran untuk produk-produk rumah tangga. Yang mudah dari pengertian senyawa asam atau larutan asam adalah senyawa yang memiliki pH di antara 1 sampai 7. Jadi ini yang paling mudah untuk dipelajari. Apabila teman-teman memiliki larutan, kemudian dicelupkan kertas pH ke dalam larutan tersebut dan dicek pH-nya antara 1 sampai 7, maka itu termasuk sebagai larutan asam. Dari sini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa semakin kecil nilai pH larutan tersebut, maka larutan itu semakin asam atau asam kuat, dan makin besar nilai pH larutan asam tersebut atau mendekati nilai 7, maka larutan tersebut semakin kurang keasamannya atau biasa disebut sebagai asam lemah. Biasanya secara teori asam kuat itu berada di antara pH 1 sampai 4, sedangkan pH asam lemah itu berada di antara 4 sampai dengan 7. Sebagai panduan, asam-asam kuat yang sering dipergunakan sehari-hari adalah HNO3 atau asam nitrat, H2SO4 atau asam sulfat, dan HCl atau asam klorida. H2SO4 ini aplikasinya sering dipergunakan dalam air pengisi air aki, karena dia sangat bagus untuk menyimpan aliran listrik. Kemudian HCl ini banyak terdapat dalam tubuh manusia, yaitu dalam lambung, sebagai pemecah makanan yang ada di lambung kita. Jadi terutama teman-teman yang memiliki problem sakit mah itu berhubungan dengan asam klorida ini. Sedangkan contoh dari asam lemah diantaranya adalah asam asetat atau asam cuka. Teman-teman pasti sudah mengenal asam cuka karena banyak dipergunakan dalam produk makanan. Kemudian yang kedua adalah asam sitrat atau sitrun. Teman-teman yang bergerak dalam dunia pembersih juga sudah sangat familiar dengan sitrun ini. Kedua contoh asam tersebut adalah termasuk asam lemah yang sering dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, mengapa larutan asam atau senyawa asam ini sering dipergunakan dalam produk-produk pembersih? Itu disebabkan karena senyawa asam memiliki sifat korosif atau merusak, sama juga karakter dengan senyawa basa. Bahkan senyawa asam ini bisa melarutkan logam-logam yang keras sekalipun. Mungkin teman-teman mengenal dengan istilah air keras, itu adalah campuran dari asam-asam kuat yang bisa melarutkan logam. Itu sebabnya fungsi pH juga menjadi acuan dasar dari kekuatan suatu larutan, karena tidak mungkin kita dengan tujuan untuk menghilangkan kotoran menggunakan pH yang sangat asam, karena sama saja itu merusak tubuh manusia. Pada aplikasinya, untuk produk-produk yang masih berhubungan dengan kulit manusia, contohnya produk-produk deterjen dan produk-produk sabun, biasanya dipergunakan asam yang lebih lemah. Contoh di sini adalah sitrun atau asam sitrat. Sedangkan untuk produk-produk yang tidak berhubungan langsung dengan kulit manusia, seperti pembersih kerak, pembersih blok mesin, motor atau mobil, biasanya dipergunakan asam yang lebih kuat.
Contoh yang sering dipakai adalah asam klorida, walaupun dengan konsentrasi yang lebih rendah. Mungkin yang lebih ekstrim lagi bahkan dipergunakan dengan asam fluorida. Di pasaran atau di toko-toko kimia, senyawa asam ini biasanya dijual dalam bentuk larutan dengan konsentrasi tertentu. Namun ada pula senyawa asam yang dijual dalam bentuk serbuk. Contohnya adalah asam oksalat dan asam sitrat atau sitrun. Dari sini mungkin teman-teman ada sedikit gambaran mengapa senyawa asam ini banyak dipergunakan dalam produk pembersih, juga untuk produk-produk penghilang kerak, karena memang karakter dari senyawa asam ini yang memiliki sifat korosif atau merusak, sama seperti dengan karakter senyawaan basa. Mungkin cukup sekian video kali ini tentang senyawaan asam. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semua untuk terus mengembangkan produk-produk pembersih rumah tangganya. Tetap terus bereksperimen, tetap terus mencoba. Semoga bermanfaat dan terima kasih.